Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang apa? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah, ya kan? Kemarin yang pertama kali dilakukan apa? Membangun masjid, ya. Masjidnya digunakan untuk apa? Digunakan yang jelas untuk sholat berjamaah. Terus digunakan untuk belajar, ya. Jadi masjid pada zaman Nabi itu digunakan sebagai pusat pembelajaran, ya. Nah, terus yang kedua apa? Tadi yang pertama membangun masjid. Terus yang kedua mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin itu siapa? Orang-orang dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Itu namanya muhajirin. Sedangkan kaum ansor itu adalah penduduk asli Madinah. Jadi kalau kaum muhajirin ini sebagai tamu, kaum ansor sebagai tuan rumahnya, ya, yang punya rumah. Nah, mereka berdua ini ya dipersaudarakan, dijadikan saudara antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi apa? Yang tadinya bukan siapa-siapa, nggak kenal, kemudian sama Nabi Muhammad dijadikan saudara, gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Yaitu pembinaan di bidang ekonomi. Apa yang dilakukan di bidang ekonomi? Rasulullah sukses membangun perekonomian masyarakat Madinah, sehingga mereka bisa hidup sejahtera dan makmur. Bidang ekonomi yang dikembangkan ada yang berupa pertanian dan perdagangan. Sikap saling tolong-menolong, jujur, dermawan, anti monopoli dan kerja keras menjadi kunci kesuksesan. Sekarang kita baca lagi ceritanya ya. Rasulullah Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Apa saja potensi-potensi yang dimiliki umat Islam di Madinah? Yang pertama, Rasulullah memerintahkan para sahabat yang pintar bertanam, ya, pintar berkebun, pintar dalam bidang pertanian. Nah, itu untuk mereka apa? Disuruh menggarap lahan milik sahabat lainnya. Jadi misalnya ada sahabat yang kaya raya, dia punya tanah, punya kebun, tapi nggak pandai di bidang pertanian, nggak pinter. Nah, terus Rasulullah menyuruh sahabat lainnya yang pinter di bidang pertanian untuk membantu sahabat yang punya tanah tadi itu, ya. Jadi prinsip yang diajarkan adalah melalui pengerjaan lahan dari pemilik lahan dengan pembagian hasil, ya, yang dikenal dengan istilah muzaro'ah atau mukhobaroh. Dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Kota Madinah pun menjadi salah satu penghasil kurma terbesar. Jadi tadi ya, yang punya tanah, punya sawah, punya kebun, tapi nggak bisa pertanian. Dia nggak pinter dalam bidang pertanian. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat lain yang pinter dalam pertanian tapi nggak punya tanah untuk menggarap tanahnya tadi itu. Nah, akhirnya saling terjadi apa? Saling kerjasama. Yang punya tanah minta tolong kepada orang lain yang lebih pinter. Nah, terus nanti apa? Nanti hasil panennya dibagi dua. Nah, ini ya. Sehingga kota Madinah apa? Menjadi salah satu penghasil kurma yang terbesar. Kemudian itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Rasulullah membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Dengan demikian terjadi pemerataan kepemilikan lahan. Para sahabat memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocok tanam, berkebun, dan bertani. Jadi para sahabat yang belum punya tanah itu dibagi tanahnya. Ya kan tadi sudah dipersaudarakan ya antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah,
orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah itu, mereka nggak punya apa-apa. Ya, yang namanya orang baru datang kan mereka nggak punya rumah, nggak punya tanah. Akhirnya dikasih tempat tinggal. Ya, yang ngasih siapa? Saudaranya kaum Ansor tadi itu. Ya, mereka berbagi tanah, berbagi kebun, ya, terus disuruh menempati tanah tadi itu, membangun rumah, ya, kemudian kebunnya juga ditanami kurma dan sebagainya. Nah, dibagi tanahnya tadi itu ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membuat pasar. Nah, Rasulullah sendiri yang mengawasi pasar ini sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Hal ini karena Rasulullah menekankan satu, pedagang itu harus jujur. Karena berdagang dengan jujur itu termasuk jihad. Sebaliknya, berdagang dengan cara menipu itu adalah perbuatan jahat. Pernah Rasulullah menemukan sekarung gandum yang dijual di pasar. Lalu Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam karung tersebut dan menemukan gandum yang bagian bawah itu masih basah. Nah, kemudian Rasulullah menasihati pedagang tersebut agar jangan menipu, ya. Gandum yang di atas sudah kering tapi yang di bawahnya masih basah. Jadinya apa? Jadinya timbangannya semakin berat, ya kan? Nah, ini namanya apa? Penipuan, nggak jujur ya cara berdagangnya. Nah, ini akan merugikan pembeli. Kemudian Rasulullah juga menekankan pasar itu harus bebas dari retribusi atau bebas dari sewa. Ya, dengan demikian akan mengurangi harga barang yang dijual. Nah, kalau sekarang kan di pasar itu kan tempatnya itu kan menyewa, ya. Jadi pedagang yang mau berjualan di pasar itu harus bayar sewa tempat. Nah, kalau zaman Rasulullah itu nggak boleh. Ya, pasar itu tidak boleh ada sewa tempatnya. Jadi apa? Jadi harga barangnya juga nggak terlalu mahal. Kemudian yang ketiga, Rasulullah melarang monopoli barang dagangan. Sehingga saat ditemukan sebuah pasar yang memonopoli barang dagangan, beliau menyuruh agar membakarnya. Dalam Islam, monopoli akan merusak tatanan ekonomi dan merusak harga. Monopoli itu menguasai barang dagangan. Nggak boleh yang seperti itu ya. Jadi nanti harganya tidak akan merusak harga pasar. Yang keempat, tadi Rasulullah yang ketiga menyuruh untuk mendirikan pasar. Kemudian yang keempat, Rasulullah mendirikan Baitul Mal dan mengatur pembagian zakat, infak, dan sedekah. Jadi, zakat yang dikumpulkan dari kaum muslimin itu ya dikumpulkan ada sebuah badan yang bernama apa? Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu yang kemudian mengumpulkan zakat dan membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya zakat, tapi juga infak dan sedekah. Dengan demikian umat Islam yang kaya akan berbagi dengan umat Islam yang kurang mampu. Dengan adanya Baitul Mal, Rasulullah juga bisa membiayai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di Madinah. Nah, jadi uang-uang zakat, harta dari zakat, dari infak, dari sedekahnya orang-orang Islam itu dikumpulkan di Baitul Mal itu. Ya, kemudian disalurkan kepada orang lain yang kurang mampu. Kemudian yang kelima, Rasulullah juga menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Nah, jadi perlu diketahui ya, yang tinggal di Madinah itu tidak hanya orang Islam saja. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani juga. Nah, kepada orang-orang Yahudi itu dikenakan pajak, ya. Berapa pajaknya? 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki yang dewasa. Rasulullah juga menerapkan bea masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Nah, jadi ada pajaknya juga.
ya, barang-barang yang dari luar Madinah, yang orang-orang yang mau berdagang ke Madinah itu barangnya dikenakan pajak juga. Kenapa seperti itu? Hal ini untuk menambah pemasukan negara sekaligus melindungi barang lokal milik penduduk Madinah. Nah, kemudian hasil dari bea masuk ini digunakan untuk kepentingan masyarakat Madinah, ya. Jadi biar nggak merusak harga barang-barang lokal. Kalau ada barang dari luar Madinah harus dikasih pajak, ya. Dengan berbagai upaya ini, maka Madinah menjadi pusat perekonomian dan umat Islam bisa hidup sejahtera. Rasulullah meletakkan dasar-dasar ekonomi berdasarkan ajaran Islam sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu tadi yang dilakukan Rasulullah dalam membangun ekonomi. Sekarang, pembinaan di bidang pertahanan. Rasulullah adalah orang yang cinta damai, ya. Tapi kalau ada musuh, beliau siap mempertahankan diri dengan semangat perjuangan yang tinggi. Nah, oleh karena itu, setelah 6 bulan tinggal di Madinah, untuk kepentingan pertahanan, Rasulullah membentuk satuan tentara atau Sariyah. Di antara pemimpin satuan pasukan tersebut adalah Hamzah, kemudian ada Ubaidah bin Haris dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Rasulullah sudah membentuk negara ya di Madinah ini ya. Nah, sebuah negara itu harus berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada musuh. Makanya Rasulullah membentuk pasukan. Nah, siapa tadi sahabatnya? Pemimpin pasukan tadi itu ada Hamzah, ada Ubaidah bin Haris dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan, baik di bidang agama, sosial maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera. Rasulullah kemudian membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah sebagaimana tuntunan Al-Quran. Keberhasilan ini membuat kaum kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam. Hal ini menyebabkan mereka berencana untuk menyerang Islam. Nah, sebagai pemimpin, Rasulullah mengetahui ancaman ini, sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad mempertahankan diri dari ancaman musuh. Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah pun orang-orang kafir Quraisy itu masih tetap nggak suka, ya, masih tetap benci sama orang Islam. Akhirnya mereka menyerang kaum muslimin. Terjadi peristiwa perang, yaitu yang pertama ada perang Badar. Ya, perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam jumlahnya ada 314 orang, sementara tentara kafir jumlahnya 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, bayangkan aja, orang Islam hanya 300, orang kafir jumlahnya ada 1000 orang. 3 kali lipat, ya, lebih ya. Sangat tidak seimbang sekali. Peperangan ini kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal tewas dalam perang ini. Mendengar kekalahan kaum kafir, Abu Lahab kemudian sakit dan meninggal dunia. Allah menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit itu bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongan Allah. Ya, jadi yang sedikit itu belum tentu kalah ya kalau sudah Allah yang menolong. Kemudian yang kedua ada perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada tahun ke-3 Hijriah di Bukit Uhud. Tentara Islam pada waktu itu jumlahnya ada 700 orang, sedangkan tentara kafir jumlahnya 3000 orang. Nah, ini lebih banyak lagi. Ya. Tentara Islam cuma 700, sedangkan
tentara kafir jumlahnya 3.000 orang. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, awalnya tentara Islam itu jumlahnya 1.000. Tapi ada 300 orang itu orang munafik, ya, pimpinan Abdullah bin Ubay. Nah, kemudian awalnya itu 1.000 orang, tapi ada 300 orang yang munafik mengundurkan diri. Rasulullah kemudian mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan dan jangan turun sebelum diperintahkan Nabi untuk turun. Nabi memilih 50 orang pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir. Perang berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir saja menang. Tapi pasukan pemanah di atas bukit turun sebelum diperintah Rasulullah. Ya, mengetahui pasukan pemanah tadi turun, pasukan kafir yang sudah hampir kalah kemudian menyerang kembali. Sehingga pertahanan pasukan Islam runtuh dan akhirnya kalah. Rasulullah sendiri terluka. Ya, jadi di perang Uhud ini orang Islam kalah. Kemudian yang ketiga ada perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Khandaq artinya parit. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Rasulullah menerima usulan ini sehingga beliau memerintahkan para sahabat untuk membuat parit. Perang ini juga disebut dengan Perang Ahzab. Disebut Perang Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari berbagai suku bersatu menyerang Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Ya, orang kafir jumlahnya 10.000 orang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sementara itu pasukan Islam berjumlah 3.000. Jadi 3.000 banding 10.000. Nggak imbang lagi ya. Namun karena terhalang parit, nah, orang Islam tadi kan membuat parit ya, mengelilingi kota Madinah. Nah, karena terhalang parit itu apa ya? Kayak lubang gitu loh. Orang Islam tuh membuat lubang mengelilingi kota Madinah ya. Nah, karena terhalang lubang tadi itu, pasukan kafir tidak bisa masuk ke Madinah. Kemudian mereka menggelar kemah. Mereka membuat kemah orang-orang kafir itu untuk mengepung kota Madinah. Nah, mereka itu mengepung kota Madinah selama sebulan. Kemudian menyebabkan kaum muslimin Madinah mengalami apa? Kelaparan, ya, kekurangan bahan makanan hingga mengganjal perut mereka dengan batu. Kemudian Allah mengirim angin ribut yang menghancurkan perkemahan kaum kafir. Nah, jadi perang Khandaq ini dimenangkan oleh kaum muslimin tentunya dengan pertolongan Allah, ya. Padahal kaum muslimin itu sudah hampir kelaparan karena dikepung oleh orang-orang kafir tadi itu, ya. Jadi apa? Orang kafir kalah karena angin ribut, bukan karena perang ya, karena angin ribut yang dikirimkan oleh Allah tadi itu. Mereka pun pulang kembali ke Madinah, ya. Akhirnya orang-orang Islam tadi pulang dan Madinah lepas dari ancaman serangan musuh. Nah, itu tadi yang dilakukan Rasulullah ketika sudah sampai di Madinah. Oke, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mana ini orangnya?